penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka sebagai bagian dari proses penegakan hukum sebelum pelimpahan tahap 2 kepada kejaksaan. Dalam perkara ini, Korps Divkor Polri, para penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu yang pertama saudara IT. Ketemu kesekian kalinya terkait dengan hasil dari pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Korps Divkor. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan penyampaian dari Bapak Kabak Op, Pak Kombes Ahmad Yusuf Afandi terkait perkembangan kasus yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Untuk itu, silakan Pak Kabak Op menyampaikan hasil pengembangan ungkap kasus terkait korupsi yang ditangani. Silakan. Terima kasih Bapak Kabak Pendum, Biro Penmas, Divhumas Polri selaku senior kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kombes Pol RD, Kabak Penum, kemudian Bapak Dani Yulianto, Kapsudin 4 Ditindak, Korps Divkor Polri, rekan-rekan penyidik sekalian, serta teman-teman media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, Korps Divkor Polri akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan invoice financing oleh PT Perusahaan Pengelola Aset Persero, berarti BUMN ya, kepada PT Bintang Abadi Sampurna dalam proyek pengadaan batu bara untuk PT PLN Batubara pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Perkara ini menjadi perhatian serius karena menyangkut pengelolaan dana perusahaan milik negara yang seharusnya digunakan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembiayaan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan sekaligus mencederai tata kelola investasi BUMN. Saudara-saudara sekalian, setelah melalui rangkaian proses penyidikan yang komprehensif serta koordinasi intensif dengan jaksa penuntut umum, berkas perkara terkait perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21, sehingga penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka sebagai bagian dari proses penegakan hukum sebelum pelimpahan tahap 2 kepada kejaksaan. Dalam perkara ini, Korps Divkor Polri, para penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu yang pertama saudara IT selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset Persero, dan yang kedua adalah saudara FSN selaku Kepala Divisi Operasional PT Bintang Abadi Sampurna. Sementara itu, untuk tersangka FH selaku Direktur PT Bintang Abadi Sampurna saat ini telah berstatus sebagai narapidana dalam perkara lain dan sedang menjalani pidana di Lapas Salemba. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, dari hasil penyidikan diperoleh fakta bahwa fasilitas pembiayaan senilai 50 miliar diberikan kepada PT BAS Bintang Abadi Sampurna melalui skema invoice financing. Namun dalam pelaksanaannya dana akhirnya dicarikan mencapai sekitar 67,31 miliar rupiah melalui 8 kali pencairan. Penyidik menemukan adanya serangkaian penyimpangan mendasar antara lain. Pertama, proses due diligence dan analisis risiko tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Rekomendasi untuk melaksanakan verifikasi langsung kepada PT PLN Batubara tidak dilaksanakan, padahal hal tersebut merupakan prosedur wajib sesuai SOP internal PT PPA. Kemudian kedua, dokumen invoice dan dokumen pendukung tidak diverifikasi keabsahannya, namun tetap dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga menjadi dasar pencairan dana. Yang ketiga, pengawasan terhadap mekanisme cash collateral diabaikan.
sehingga pencairan tetap dilakukan meskipun persyaratan jaminan tidak terpenuhi. Kemudian keempat, pada pencairan tahap akhir diduga dilakukan rekayasa rekening koran atau bank statement agar seolah-olah saldo rekening jaminan masih mencukupi, padahal kenyataannya tidak. Dokumen yang diduga dipalsukan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pencairan dana berikutnya. Dengan kata lain, perkara ini bukan semata-mata kesalahan administratif, melainkan merupakan rangkaian tindakan yang diduga dilakukan secara sadar, terstruktur, sengaja, dan saling berkaitan, sehingga mengakibatkan dana negara dicarikan tanpa dasar yang sah. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif kerugian keuangan negara oleh BPK RI, perbuatan para tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 38,9 miliar rupiah. Nilai tersebut merupakan kerugian nyata yang timbul akibat penyimpangan dalam proses pembiayaan dimaksud. Dalam rangka optimalisasi aset recovery, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset berupa tanah dan bangunan milik para tersangka yang tersebar di Medan, Bekasi, Bogor, Samarinda, dan Sidoarjo dengan estimasi nilai sekitar 14,4 miliar rupiah. Penyitaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Rekan-rekan media sekalian, penanganan perkara ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pembiayaan investasi BUMN tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tapi juga berpotensi mengganggu tata kelola pembiayaan sektor strategis nasional, termasuk sektor energi. Oleh karena itu, kami, Kotas Tipikor, tetap akan mengedepankan 3 fokus utama, yaitu menuntaskan penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel, kemudian memulihkan kerugian keuangan negara melalui mekanisme aset recovery, dan yang ketiga mengembangkan penyidikan apabila ditemukan keterlibatan pihak-pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kami menegaskan bahwa setiap orang memiliki tingkatan ataupun kedudukan yang sama di muka hukum, maka siapapun yang terlibat akan dapat disidik. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.